Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau readingin. Ini khusus buat Libra yang kepo sama mantan ya. Jadi ini tentang kabar mantannya Libra di bulan Agustus 2020. Readingan ini secara general atau secara umum, jadi nggak akan bisa resonate untuk semuanya. Tapi aku berharap readingan ini bisa cocok untuk kalian yang mendengarkan. Dan silakan jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri kalau emang readingannya cocok, dan kalau ngerasa dari awal nggak cocok berarti bukan energi kamu yang ketarik di sini ya. Jadi jangan dipaksakan apalagi dicocok-cocokkan. Oke, untuk Libra yang kepo sama mantanmu ya. Gimana kabar mantannya Libra di bulan Agustus 2020? Di sini kartunya ada Seven of Pentacle, ada Queen of Cup, ada The Hangman. Di sini The Star ya. Selanjutnya ada Strength, ada Five of Wands, dan ada Six of Swords. Untuk di bulan Agustus ini, untuk mantannya Libra ya, saat ini dia mencoba untuk lebih banyak bersabar ya di bulan Agustus. Dia coba untuk bisa menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, dan ada kondisi di mana saat ini adalah saat yang baik untuk dia melepaskan diri ya dari kekacauan yang selama ini terjadi. Mungkin selama dia menjalin hubungan dengan kamu sebelumnya, Libra, dia agak terkekang dan pikiran dia kacau juga. Setelah lepas juga dia susah move on. Setelah lepas dari kamu dia juga susah move on ya. Dan dia ngerasa saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa melepaskan perasaan sayang dia terhadap kamu ya, karena memang dalam hatinya dia masih sangat mendambakan kamu, masih sangat mengagumi kamu. Oke, di sini dia masih sangat mengagumi kamu atau menyayangi kamu ya. Tidak bisa dipungkiri perasaan dia masih sangat dalam, namun dia mengalami kekacauan ya setelah lepas dari kamu. Dan di sini ada strength, ada kekuatan atau dorongan dari dalam diri dia untuk bisa melepaskan diri ya, atau pergi dari kamu. Mungkin sebelumnya dia ragu-ragu untuk bisa melepaskan atau pergi dari kamu Libra, karena di sini ada Five of Wands juga, dimana sebenarnya dia sudah capek, dia sudah lelah untuk menjalani kondisi yang dia hadapi ini. Namun dia coba untuk teruskan karena dia masih ingin mencoba berjuang terhadap hubungan, atau di sini masih ingin berusaha untuk bisa mempertahankan kamu. Namun akhirnya dia putuskan untuk memilih pergi ya. Six of Swords di sini dia putuskan untuk memilih pergi. Awalnya dia ragu-ragu untuk benar-benar pergi, tetapi dia putuskan untuk beranikan diri pergi ya. Dan selanjutnya kartunya ada Death. Di sini ada Six of Pentacle, ada Nine of Swords, dan ada Two of Pentacle. Jadi dia mencoba untuk meninggalkan kamu atau melepaskan kamu. Bahkan di sini ada yang coba untuk bepergian ya, untuk menghindari diri dari kamu. Mungkin dia memutuskan untuk pindah ke suatu daerah ya. Di sini ada sesuatu yang dia lepaskan ya. Death ini adalah pelepasan hal-hal negatif di masa lalu. Ini adalah sebuah kartu kematian yang berarti bahwa dia ini terlahir kembali ya. Dia mencoba menjadi sosok yang baru, berbeda dari sebelumnya. The Death di sini tentang sesuatu yang ingin dia mulai kembali ya. Terutama tentang perubahan dirinya yang saat ini berdampak pada sesuatu yang positif ya. Hal-hal di masa lalu yang mungkin terikat pada hal-hal negatif, di sini dia coba untuk lepaskan, meninggalkan masa lalu, meninggalkan hubungan, mencoba untuk melepaskan kamu yang dia ngerasa awalnya susah untuk meninggalkan. Dia putuskan untuk pergi ya. Ada Six of Pentacle, dan dirasa ini akan ada sesuatu yang terjadi. Six of Pentacle tentang sesuatu yang ingin dia berikan. Di sini dia lebih banyak melakukan kebaikan ya untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Mungkin dia juga berada pada kondisi yang memang kurang baik sebelumnya ya, atau memang dia berada pada sifat yang kurang baik dan atau pekerjaan yang kurang baik. Di sini dia berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain ya. Jadi mantan kamu ini ada rasa was-was juga ya, ada rasa takut, ada rasa insecure, atau di sini juga ada perasaan di mana dia akan mengalami kegagalan kembali ya. Namun ini adalah perasaan di mana
perasaan itu belum tentu terjadi, tetapi dia sudah menakuti hal-hal buruk akan terjadi ya. Jadi ketakutan yang memang belum tentu terjadi, dan ini membuat dia kurang seimbang ya untuk bisa membuat hidupnya menjadi lebih stabil kembali. Jadi selain tekanan dari kamu ya, dia juga punya tekanan lain. Aku ngerasanya dia punya tekanan lain yang membuat dia ini bingung untuk bisa merubah diri, karena di sini butuh keyakinan besar untuk dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Karena sebelumnya mungkin memang banyak hal-hal negatif yang meracuni pikirannya atau membuat dia melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Di sini dia putuskan untuk pergi. Dia putuskan untuk mungkin berada di suatu daerah yang berbeda dari sebelumnya dengan lingkungan yang baru ya. Dia berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Aku ngerasanya sebelumnya dia sangat kacau pikirannya maupun kondisinya ya. Namun ketika lepas dari kamu, ketika dia berusaha untuk bisa bangkit dan menguatkan diri, ada kekuatan dan dorongan yang membuat dia ini termotivasi untuk melakukan hal-hal baik lagi ya ke depannya. Dan selanjutnya di sini ada Six of Pentacles, ada Two of Swords, Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles, di sini ada The Sun dan ada Knight of Cup. Jadi dia masih membayangkan akan masa lalu dia ya. Masa lalu dia yang mungkin menyenangkan ketika bersama dengan kamu, masa lalu yang membuat dia ini susah move on sebelumnya. Di sini ada sesuatu yang sulit untuk dia tinggalkan, mungkin pikiran dia terhadap kamu itu yang sulit dia tinggalkan ya. Walaupun dia berusaha untuk pergi ke daerah yang berbeda untuk bisa melupakan hal-hal di masa lalu, dan aku ngelihatnya dia akan coba fokus pada pekerjaan atau pada karirnya ya agar bisa mapan, karena di sini dia ngerasa bahwa di sini dia akan punya harapan besar ketika dia bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan, keuangan yang baik di sini ya. Mungkin sebelumnya dia adalah orang yang pas-pasan atau sederhana ketika bersama kamu, dan setelah hubungan kalian gagal, dia berpikir ulang bahwa sesuatu yang baik ini di masa depan akan terjadi, dan dia akan bertemu dengan seseorang yang tepat ya, yang akan bisa menghargai dia, yang akan bisa dia perjuangkan nantinya ketika dia sudah mapan ya, ketika dia sudah mampu untuk membahagiakan orang lain. Di situ dia akan ngerasa sangat dihargai ketulusannya ya. Dia akan menemukan seseorang yang tulus juga hatinya ya. Jadi ini yang dia pikirkan. Di sini kamu berdealing dengan Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, ada si Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Tetapi yang paling dominan, yang paling banyak muncul di sini energinya yaitu dari Aquarius ya. Kalian yang berhubungan dengan Aquarius, yang berhubungan dengan Leo, ada juga Scorpio di sini ya di antara mereka. Dan ini aku ngerasanya sebelumnya mungkin dia adalah seseorang yang memang kurang baik ya, baik dari segi sifat maupun dari kehidupan dia ya, atau lingkungan dia di sini kurang baik ya. Tetapi di saat ini ketika lepas dari kamu, dia mungkin menyadari banyak sekali hal-hal yang harus dia perbaiki, banyak sekali hal-hal yang harus dia ubah kembali tentang hidupnya, tentang pemikirannya, tentang jalan yang dia pilih. Dan mantan kamu ini ya, Libra, dia lebih banyak untuk mohon maaf ya apabila ada suara yang mengganggu di belakang, maklumin aja karena memang di sini rame ya, agak berisik ya, tapi maklumin aja, dengarkan suaraku ya, fokuskan pada suaraku. Jadi di sini dia berusaha jadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Walaupun ini juga kadang masih ada keraguan-raguan di dalam diri dia untuk bisa berubah ya. Di sini dia merubah kebiasaan dia yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan sepertinya dia beradaptasi dengan orang-orang baru. Mungkin dia membalas sesuatu hal di masa lalu yang buruk itu dengan hal-hal yang baik ya. Namun ini tidak mudah untuk dia lakukan, butuh tahap ya, sedikit demi sedikit untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik, karena dia meyakini bahwa masih ada harapan untuk kehidupan dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menemukan seseorang yang baik lagi. Dan aku ngerasa di sini dia ingin berjuang keras ya. Dia ingin memperbaiki kehidupan dia agar dia juga bisa menemukan seseorang yang akan tulus, yang bisa dia perjuangkan, seseorang yang akan memperjuangkan dia kembali ya. Intinya di sini
dia berusaha untuk memperbaiki diri agar nanti di kemudian hari ketika dia bertemu dengan seseorang yang menjadi pasangan dia, maka dia bisa menjadi seseorang yang bisa mengimbangi pasangan dan bisa membahagiakan pasangan menjadi lebih baik lagi ya, agar hubungan bisa langgeng dan terus-terusan harmonis, itu yang dia rasakan ya. Jadi ada pelajaran yang diambil setelah lepas dari kamu. Kehilangan orang yang disayang ini menjadikan dia tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa, yang berpikiran positif dan juga mampu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke, ini untuk mantannya Libra di bulan Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah stay watching di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.